Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Batu Sandungan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 23. Saudaraku, sepertinya ucapan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada Petrus, tetapi sebenarnya tidak. Yang diusir Tuhan adalah iblis yang telah masuk dan menguasai pikiran Petrus, sehingga Petrus tidak lagi mengerti tujuan atau target yang harus dicapai Yesus, yaitu mati di kayu salib. Terhadap kita juga sama, saudara. Iblis berusaha untuk menghambat dan menjadi batu sandungan supaya kita tidak mengarahkan diri pada tujuan dan maksud-maksud Allah di dalam hidup kita. Iblis menghalangi kita menjadi anak-anak Allah yang layak diterima menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Cara yang digunakan iblis pun sama, yaitu masuk ke dalam pikiran kita dan kebanyakan orang percaya dengan menanamkan pengertian bahwa anugerah itu membuat surga menjadi mudah dicapai. Padahal mencapai surga bukan perkara mudah, apalagi murahan. Ini menyesatkan. Ajaran-ajaran yang mengajarkan seakan-akan surga itu mudah dicapai karena kematian Yesus di kayu salib. Tetapi ironinya, ajaran seperti itu sudah begitu dalam tertanam di pikiran banyak orang Kristen secara turun-temurun, sehingga sulit untuk diubah. Jadi jangan heran kalau kualitas kekristenan saat ini sangat jauh jika dibandingkan kualitas generasi pertama murid Yesus, bahkan cenderung semakin menurun. Saudara, kematian Yesus di kayu salib itu tidak memudahkan orang masuk surga, tetapi membuka pintu surga. Dengan kata lain, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, pintu surga tertutup. Tidak ada lagi kesempatan untuk masuk surga, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua manusia tanpa kecuali akan meluncur ke api kekal neraka, karena tidak mungkin diadakan penghakiman. Jadi, kematian Yesus tidak mempermudah orang masuk surga, tetapi membuka pintu yang tadinya tertutup sama sekali, sehingga orang yang tadinya tidak mungkin mencapai surga, dengan kematian Yesus, kesempatan atau peluang masuk surga jadi terbuka kembali. Begitu saudara. Karena dengan kematian Yesus ada pengampunan dosa dan manusia diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Sementara bagi umat perjanjian lama, orang-orang yang hidup sebelum zaman Yesus, mereka menyembelih domba atau ternak untuk mengadakan pendamaian dengan Allah. Jadi ada pendamaian juga, saudara. Tuhanlah yang mengadakan pendamaian itu, penghapusan dosa lewat darah domba. Namun, darah domba itu sebenarnya hanya voucher atau alat pembayaran sementara. Karena sejatinya yang bisa menghapus dosa hanyalah darah Yesus. Yohanes 1 ayat 29. Maka jangan heran ketika Yesus mati di kayu salib lalu bangkit, kebangkitannya membawa orang-orang saleh naik ke surga. Sebab kalau Yesus tidak turun ke dalam kerajaan maut, orang-orang saleh semua ditawan. Yang tidak hanya Henokh, Musa, dan Elia.
Maka Alkitab mengatakan ia membawa tawanan-tawanan naik. Efesus 4 ayat 8. Jadi umat perjanjian lama yang gagal melakukan hukum Taurat dengan baik, ada darah domba yang menyelesaikan. Sedangkan kita sekarang ini hidup di perjanjian baru. Kita dijadikan atau disebut umat pilihan Tuhan. Tapi jangan salah, dipilih itu bukan berarti dipilih dalam arti sudah ditentukan masuk surga. Bukan begitu. Tetapi dipilih untuk mengerti maksud keselamatan. Dipilih untuk memenuhi rencana Allah semula. Maksudnya untuk bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula, yaitu menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Kita harus mengerti, saudara, bahwa tidak semua orang dipilih. Yang dipilih hanya orang-orang tertentu. Mereka adalah orang-orang yang memang ditetapkan atau ditentukan standarnya untuk bisa serupa dengan anak Allah. Roma 8 ayat 29. Ditetapkan standarnya untuk sempurna seperti Bapa. Ibarat atlet, kita ini adalah orang-orang yang dipilih dengan standar sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Tidak ada kemudahan sama sekali bagi kita sebagai orang Kristen. Kita harus sadar betul bahwa keberadaan kita itu membahayakan bagi kerajaan kegelapan. Maka kita selalu jadi incaran atau target iblis. Iblis selalu berusaha untuk menghalangi dan ngerecokin kita. Caranya bagaimana? Kalau kita membaca Matius 16 tadi, dengan cara membuat cara berpikir atau sudut pandang kita salah, seperti yang dialami Petrus, di mana sampai ia tidak tahu arah mana yang harus dituju. Bahkan Petrus sampai tidak menginginkan kematian Yesus dan berkata, "Sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau." Jadi, sejatinya menu kita sebagai orang-orang yang dipilih adalah menjadi serupa Yesus. Tetapi kalau kita perhatikan kekristenan yang ada hari ini, betapa jauhnya kita dari standar yang seharusnya kita pahami dan kita jalani. Hal ini juga karena kita sudah terbiasa dengan menu palsu. Jiwa manusia sudah dirusak oleh dunia. Setiap hari kita melihat film, media sosial, mendengar syair lagu, yang semua menjadi batu sandungan untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Selera kita terus dirusak oleh tontonan, barang branded, dan berbagai kesenangan, sehingga kita tidak memiliki tujuan. Puji Tuhan dan bersyukur kalau kita masih menjadi orang yang memiliki nurani untuk mencari Tuhan dan dipertemukan dengan pengajaran yang mengarahkan ke langit baru, bumi baru. Sehingga kita memiliki cara berpikir yang sedang berproses untuk terus berubah. Kita berharap bisa terus maju, terus berubah, walaupun jujur kita belum betul-betul bisa memancangkan perhatian kepada kekekalan. Kita masih sering terdistrak oleh berbagai masalah hidup. Walaupun mestinya masalah hidup itu bisa memacu kita melihat kerajaan surga. Hidup ini tragis. Semakin kita melihat tragisnya hidup, semakin kita bisa mengarahkan hidup kita, memancangkan perhatian kita ke surga. Dunia bukan rumah kita, saudara. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak mampu berpikir kekekalan.
karena terdistrak banyak hal. Kita mesti selalu waspada, karena apa yang kita lihat, kita dengar, dan suasana pergaulan yang fasik setiap hari bisa meracuni kita dan menjadi batu sandungan, sehingga kita gagal menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.